definisi move on itu apa? Coba kasih tahu. Definisi. Move on. Move bergerak. On nyala. Jadi kalau setiap orang yang baru putus itu dia tetap harus bergerak dan juga dia harus tetap hidup. Ngaco lo. Definisi apaan itu? Move bergerak, on nyala, hidup sambil Beta punya nona pacar kesayangan kenapa belum datang ya? Perasaan tadi beta udah WhatsApp dia loh, suruh datang ke sini. Ayo, kemana ayo? Awas hilang. Weh, jangan ngomong sembarang lah kembar. Jomblo sih jomblo, tapi nggak gitu juga lah kali. Dip. Percuma punya pacar tapi kalau ngerasa sepi dan sendirian nih kayak gue, Rifki, Davin, Bonaboni. Meskipun jomblo tapi nggak pernah ngerasa sepi dan sendirian. Jadi percuma lo berdua tapi kalau ngerasa sendiri. Masuk gak tuh gue? Masuk nih. Oi. Hah? Siapa tadi yang nyuruh gue sama mamai putus? Siapa? Itu Farel. Oh, Tarzan kan? Gua diem, gua lagi pacaran. Mut. Bukan marmut. Gak mungkin dong kalau gue. Apa? Gue? Orang gue dari tadi makan pepaya di sini ya, malah duduk gue. Gue tahu nih, lo pasti nyuruh gue putus sama mamae, biar lo bisa rebut mamae dari gue kan? Wih, no. Kepedean lo, orang gue aja nggak diajak tuh sama mereka gabung di sana, gue makan sendiri di sini. Ngapain gue nyuruh berdua putus? Ya udah ngaku aja nih, gue tahu lo suka sama mamae kan, lo pasti tertarik nih sama rambutnya yang limited edition. Geli, mending jomblo. Nih, nona pacar dulu. By the way, sayang, terima kasih banyak ya. Nona pacar akhirnya sudah bisa datang ke sini. Pasti lah mamae buat mamae apa sih yang enggak? Aduh, nona pacar, kita punya hati ini meleleh loh. Lo berdua bisa nggak usah gombal-gombalan di sini? Gue lagi makan, gue enak tau nggak dengernya? Ini, Tuh kan bener kan, lo iri ya, bilang ngebos. hai, iri, bilang bos. Udah mendingan sekarang kita rayain ya. Karena geng kabel sekarang udah keterima kerjaan di Skynet Cafe. Tapi bentar dulu kawan. Bagaimanapun toh, kata orang harus merayakan ini ulang bareng Nona Karin. Iya kan? Oh, iya. Karena Nona Karin itu sudah mau bantuin kata orang semua. Berkat dia, akhirnya kata orang bisa dapatin kontrak itu kan? Bener dong? Karin? Kok bisa ada Karin? Jadi begini Nona. Tapi bener sih kata Riva, gue gak boleh terlalu ketebak. Tapi kayaknya sarannya Riva itu bukan cuman masalah cinta gak sih? Itu juga mengarah ke pertemanan. Iya, itu saran pertemanan biar gue bisa lebih dekat lagi sama Rifki. Kayak anak-anak yang kabel. Gitu. Tapi kok gue kepo gini ya? Kalau gue kepo kayak gini bukan berarti gue naksir kan? Masa gue naksir sih? Gak mungkin lah Karin naksir. Ya, gue kan kepo sama sifatnya Rifki itu karena gue memang mau berteman baik sama Rifki. Gue mau masuk ke circle-nya dia. Jadi biar gue gak salah langkah gitu. Bukan karena gue naksir. Aduh. Gue ini kenapa ya? Aduh Karin.
fokus dong. Enggak. Ini pemikiran harus beneran lurus. Gak boleh mikir yang aneh-aneh, Karin. Mau berteman sama Rifki. Nona Karin itu dia selain cantik, manis, baik hati, ternyata dia itu pintar dan mahir sekali main alat musik. Pokoknya nih dia luar biasa sekali. Dan satu lagi, beta ini tuh betul-betul senang sekali kalau Nona Karin itu toh dia itu gabung sama katorang Kabel Band atas tawarannya katorang punya Bapak Negara. Iya kan? Setuju kan? Setuju kan? Aduh mama aduh, Nona pacar kenapa begitu tuh? Semangat banget ya kamu ceritain cewek lain ya. Gimana? Karin itu cantik, baik, pinter, manis. Apalagi jago main alat musik, ya kan? Guys. Nih maaf banget ya, kayaknya kalian berdua ini lagi ada masalah, terus lagi butuh space berdua. Nah, kita sebagai sahabat yang baik tentunya akan kasih space itu buat kalian, jadi kita pergi dari sini ya. Bener banget. Karena kita nggak mau campur sama rumah tangga ya. Ih, nggak mau campur, tapi kalian juga yang ngawalin kita ikut tadi kan. Jadi itu kan rencananya ya. Woi kawan, kamu orang semua tuh jangan pergi. Aduh, semangat ya. Woi, kamu orang jangan pergi tuh kawan. Nona kan jomblo. Lebih baik Nona stay di sini saja temanin beta sama Nona pacar toh, iya kan? Buat apa ditemenin Ani? Waktu kamu mau ditinggal sini sama Ani berdua, iya? Tuh Enggak dong. rasain tuh rasanya punya pacar. Tadi ngomong iri, bilang bos ini namanya iri. Gue nggak iri, silahkan berantem. Div, gue cuma bisa doain ya. Semoga lo nggak nyusul kayak gue jadi jomblo. Ya ampun, dasar jomblo. Doanya kayak gitu lagi. Oh, amit-amit doanya. Lo yakin nggak mau ke klinik dulu? Gue takutnya nanti lo ada yang lecet lagi karena tadi kejengkang. Lo sendiri gimana? Ada yang luka nggak? Kan tadi lo yang kena mobil gue. Nah, I'm fine. Gak usah khawatirin gue. Gue justru malah lebih khawatir sama lo. Lagi lo aneh. Ngapain coba pakai suami serius kayak gitu? Kan jadinya bikin gue panik. Ujung-ujungnya nabrak lo juga kan? Atau lo sengaja ya? Lo tuh sebenarnya pengen balas dendam kan sama gue karena gue pernah nyerempet lo dan belum minta maaf? Ya enggak lah. Ngapain gue harus balas dendam terus sok-sok ngerjain lo? Lagian tadi tuh gue emang dari tadi lagi ngikutin lo aja. Ngikutin gue maksudnya? Maaf. Gue emang dari tadi lagi ngikutin lo dan emang seharian pun gue ngikutin lo. I'm sorry. Cuman gini, gue ngikutin lo ini emang karena ya gue kepo aja. Gue cuma pengen tahu keseharian lo kayak gimana. Dan ya aslinya juga tadi gue asli mau nge-surprisein lo sih. Cuman ya karena ketabrak jadi ya... Ya itu namanya stalker tahu. Kalau gue laporin lo ke polisi, lo bisa dipidana. Ya aslinya juga tadi gue asli mau nge-surprisein lo sih. Cuman ya karena ketabrak jadi ya... Ya itu namanya stalker tahu. Kalau gue laporin lo ke polisi, lo bisa dipidana. Jangan dong, Gis. Please. I beg you, jangan. Gue kan makanya sekarang lagi ceritain ke lo sekarang. Ya lo ngasih tahu gue sekarang karena ada kejadian tadi kan. Coba kalau nggak ada, pasti masih ngelakuin kan. Serem banget tau gak sih lo? Lo tuh emang gak ada kerjaan atau gimana sih? Oh, atau tugas lo kurang banyak ya? Makanya lo jadi nge-stalk gue? Nggak gitu, Giska, please. I'm sorry, ya. Gue juga ngikutin lo nggak ada maksud jelek apa-apa. Jadi gak usah ada polisi di antara kita, ya. Ya udah, gue maafin lo. Tapi sekali ini doang. Jadi, jangan diulangin lagi. Gak usahain. Radit! Iya. Ya udah, ini kita jalannya mau kemana? Rumah lo kanan, ke kiri, atau kemana? Kok rumah gue sih? Kosan lo dong? Oh, ladies first dong. Ya enggak dong, gue bisa balik dari situ nanti. Nggak mau. Gue maunya, gue anterin lo sekarang. Karena gue mau bertanggung jawab, udah ngebuat lo jatuh. Ya, pasti tangan lo juga sakit kan? Gue nggak apa-apa, I'm fine, nggak perlu. Perlu. Jadi di mana? Rumah lo arahnya kemana? Atau mau gue bawa muter-muter ke Jakarta? Hah? Atau mau ke Bandung? Jogja kali ya? Yuk, seru tuh. Sumpah ya, kok ada sih jenis manusia kayak dia gini?
Stalking, tapi terang-terangan lagi. Terima kasih atas kenangan manis yang selama ini kamu kasih. Makasih juga karena kamu selalu melindungi aku dan keluarga aku, botol kecap. Tapi maaf botol kecap. Masa depan itu bukan milik botol kecap dan kerupuk kulit. Karena aku sudah menemukan orang yang selama ini aku cari. Gue pakai ketinggalan lagi nih barang punya dia. Harusnya gue buang waktu itu. Mamai. Waduh, botol kecap. Ini pasti stick drum pemberiannya Nona Kepala Batu toh. Udah gak usah banyak ngomong deh. Ada yang galon nih. Galon, bro. Gagal move on. Tar dulu. Udah, itu lu patahin kek, lu makan kek, lu gigit-gigitin deh. Pokoknya gua nggak mau ada ini di kamar gua lagi. Coba gini. Ya sakit dong. Gini. Oh, nggak tahu. Waduh, nggak bisa patah kau. Kalau nanti dibuang aja udah. Ki, lo belum move on ya? Jadi sekarang gua tanya ya, yang menurut kalian definisi move on itu apa? Coba kasih tau. Definisi. Move on. Move bergerak. On nyala. Jadi kalau setiap orang yang baru putus itu dia tetap harus bergerak dan juga dia harus tetap hidup. Ngaco lo. Definisi apaan itu? Move, bergerak, on, nyala. Hidup sambil bernyala-nyala gitu. Hello. Beta salah di mana kawan? Beta benar dong. Nih, beta kasih tahu kamu orang. Orang yang nggak bisa move on itu biasanya depresi, seperti orang mati. Ale mau nggak bisa move on dan kayak orang mati? Nggak mau kan? Ya, nggak mau. Nah, itu kawan. Itu berarti orang yang move on itu dia tetap melangkah dan terus meneruskan hidupnya. Ember, kita nggak tahu sih, tapi anehnya kita setuju sama lo, Dik. Tapi memang benar yang Nadif bilang. Tuh kan? Karena kalau putus cinta kita harus tetap meneruskan hidup kita. Yoi. Benar kan? Jadi move on itu bukan sekedar melupakan kenangan-kenangan atau orang yang telah lalu. Benar nggak sih? Sekarang ini deh, Vin, gue tanya sama lu. Emang lu bisa ngelupain mantan lu atau kenangan sama mantan lu? Ya. Sama Tasya, sama Rara, bisa. Lu juga, Bona. Emang bisa ngelupain kenangan-kenangan lu sama Ocha? Bisa. Iya sih. Kalau melupakan sih, gue nggak bisa. Tapi kalau untuk merelakan, mungkin gue bisa. Tapi ada orang yang bisa melupakan mantannya, keluarganya, orang tuanya, temen-temennya. Orang amnesia. Aduh, mau getong nggak nih pakai ini? Oh iya. Sakit nih pakai ini. Iya. Iya.